Sudah kelihatan ya eh, screen saya semuanya. Ya, selamat pagi rekan teman-teman semua. Selamat pagi. Terima kasih dari teman-teman LMS TBG dan juga tim CSR untuk sudah mengundang saya. Terima kasih juga buat partisipan dari SMK berapa SMK berapa aja nih Pak Refat kalau boleh tahu. Terima kasih atas kehadirannya. Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa, eh, hingga bisa eh, kegiatan ini dengan baik hingga apa yang disampaikan di sini bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Oke, di sini saya akan memperkenalkan terkait dasar sistem jaringan fiber optik. Mungkin dari rekan-rekan sekalian ya sudah tahu banyak yang mengetahui apa sih kenapa sih ini sekarang populer dipakai di jaringan komunikasi data. Oke, selanjutnya. Nah, ini profil singkat saya. Sekarang saya bekerja di Tower Bersama sebagai Digital and Data Center Interconnect Department Head. Sebelumnya, saya sudah bekerja memiliki pengalaman di beberapa perusahaan. Berikut 4 perusahaan terakhir yang eh, pernah saya bekerja ada di DKSA. Ini memang tidak relate dengan fiber optik, lebih ke data center. Kemudian sebagai Dev Head di Enterprise Project Management di PT Linknet, atau nama brandnya kalau kita tahu namanya First Media ya. Mungkin ada yang pernah dengar First Media. Kemudian sebelumnya di integrasi jaringan ekosistem sebagai Planning and Deployment Dev Head. Ini ya kalau pernah dengar terkait FO yang digelar di jalur kereta api di KRL Jabodetabek dan juga kereta jalur Jawa. Kemudian saya baru bergabung di TBG tahun 2023. Terkait professional skill yang saya miliki, saya memegang sertifikat dari Project Management profesional ya dari Project Management Institute sejak 2017. Jadi walaupun basicnya saya itu di transmisi fiber optik, tapi saya juga memiliki passion untuk atau keinginan untuk memanage project tersebut sehingga saya mengambil sertifikasi tersebut. Oke, ini agendanya yang akan kita bahas hari ini ya. Sebenarnya ada 3 agenda, tidak tidak banyak, tapi mudah-mudahan ini cukup untuk memberikan pengetahuan dasar ya terkait fiber optik. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, silakan ya nanti bisa di interrupt atau di ini aja langsung izin bertanya, raise hand atau bisa langsung berbicara. Oke, kita ada 3 agenda. Kita berbicara tentang apa sih itu jaringan fiber optik, terus kemudian komponen-komponen utamanya jaringan fiber optik itu apa aja. Kemudian yang ketiga ada tools yang digunakan untuk jaringan fiber optik, mulai dari pengukuran, penyambungan, dan sebagainya. Oke, kita ke agenda yang pertama. Kita berbicara dengan apa itu sistem jaringan fiber optik. Nah, kalau dilihat di gambar ini ada data digital, sinyal cahaya, kemudian data digital lagi. Nah, kita bertanya bagaimana sih jaringan fiber optik bekerja? Pertama itu dari sisi kiri, data digital diubah ke dalam bentuk sinyal cahaya. Jadi dari komputer kita, dari perangkat kita itu diubah menjadi cahaya. Kalau misalnya kita pakai LAN, itu data kita diubah jadi apa ya namanya saluran listrik ya. Karena LAN itu menggunakan kabel tembaga. Nah, UTP, kalau pernah tahu, UTP itu menggunakan kabel tembaga, jadi data atau digital kita diubah ke dalam bentuk listrik. Kalau misalnya optical, FO ini kita diubah dalam bentuk cahaya. Kemudian cahaya tadi, setelah jadi cahaya, cahaya tadi dipancarkan dalam suatu media.
media serabut atau serat kaca untuk diantarkan sampai ke lokasi tujuan. Jadi misalnya saya mau mengirim data dari kantor saya di Kuningan, Jakarta ke Palembang, eh, misalnya di Lipo Mall Palembang, ya ini saya akan mengubah dulu data dari laptop saya menggunakan perangkat tertentu, itu bisa switch atau router ke dalam bentuk media, ke dalam bentuk cahaya, kemudian saya transmisikan ke dalam kabel kabel yang bentuknya serat optik. Kemudian sampai di tujuan, katakanlah tadi di Lipo Mall Palembang, eh, data ini diubah lagi dari cahaya, diubah lagi menjadi data digital untuk bisa ditampilkan. Jadi misalnya saya kirim gambar, di lokasi penerima juga jadinya gambar. Saya kirim email, jadinya email yang sama. Video juga demikian. Oke, sampai sini kira-kira paham ya? Oke, kalau gitu saya bisa lanjut. Setelah kita tahu bagaimana jaringan optik bekerja, nah, kita berbicara tentang keuntungan. Kenapa sih jaringan fiber optik itu digunakan? Ini adalah keuntungan yang kita didapatkan ketika kita menggunakan jaringan FO atau fiber optik. Satu, kemampuan menghantar data pada jarak yang jauh. Jadi kalau misalnya, kenapa sih kita bisa mengakses website atau misalnya katakanlah Facebook server utamanya di Amerika atau ada suatu siaran langsung yang server utama ada di Eropa. Nah, kita bisa kalau dulu kan saya kita keterbatasan ya, kalau kabelan itu maksimum cuma 100 meter. Nah, dengan adanya fiber optik ini kita udah nggak ada lagi keterbatasan jarak. Karena jarak berapapun itu bisa data bisa dilewatkan sampai ke tempat tujuan. Jaraknya jauh ya, 10.000 kilometer itu bisa dikatakan seperempat bumi. Kalau panjang Indonesia itu mungkin 3.000 kilo, nih 3 kalinya panjang Indonesia ya, itu bisa dijangkau oleh jaringan fiber optik. Kemudian kemampuan kapasitasnya, yang kedua, kapasitas fiber optik itu bisa lebih dari 10 gigabit per second. Kalau kabel UTP yang sekarang, Cat 6e ya, misalnya itu mungkin maksimum 10 giga tapi di jarak yang sangat pendek, mungkin nggak sampai 50 meter. Ketika jaraknya sudah jauh, mungkin kecepatannya turun hanya 1 giga. Seperti itu. Selain itu juga ada apa ya, rentan terhadap eh, gangguan atau ada usianya yang sangat pendek karena pengalaman saya sendiri pernah menggelar kabel di sekitar rumah saya itu 70 meter dalam waktu 2 tahun, itu kualitasnya kabelan ya, kabelan itu kualitasnya udah jauh menurun sehingga saat ini sudah tidak bisa digunakan lagi. Nah, kalau fiber optik ini kalau dengan instalasi yang sama gitu dengan kabelan ini bisa bertahun-tahun, mungkin puluhan tahun bisa bertahan selama nggak putus ya. Kalau kabelan kena panas, kena hujan, getas, udah kualitasnya turun jauh. Oke, kemudian ini adalah kalau kita bicara cahaya ya tadi ya. Nah, kalau cahaya itu kan ada yang namanya panjang gelombang. Nah, ini panjang gelombang yang digunakan di jaringan fiber optik. Yang utamanya itu, jadi dari sekian banyak panjang gelombang, itu yang paling utama itu ada 850 nanometer, 1310 nanometer, dan 1550 nanometer. Ini memiliki karakteristik yang berbeda-beda ya. Jadi kalau misalnya 850 ini redamannya tinggi, sehingga biasanya digunakan untuk kabel optik jarak pendek kurang dari 500 meter. Kalau 1310 ini redamannya ini eh, lebih kecil, tapi dia ada jarak maksimum mungkin di sekitar 20 kilometer. Dia sudah eh, jelek. Nah, ini yang bisa jarak jauh ini kita biasa menggunakan panjang gelombang yang 1550 nanometer. Sudah paham kan ya mengenai panjang gelombang ya? Karena cahaya itu kan sebenarnya gelombang elektromagnetik ya. Gelombang elektromagnetik yang memiliki panjang gelombang tertentu dengan kecepatannya fix.
Nah, ini panjang gelombang, frekuensinya juga beda-beda. Oke, dari sini kita tahu ya, jadi ada tiga panjang gelombang yang umumnya digunakan oleh jaringan fiber optik. Oke, nah ini struktur kabelnya. Kalau tadi kita bicara cahayanya, ini bicara medianya. Media media yang tadi ketika menghantarkan cahaya, inilah yang di dalamnya. Jadi ada istilahnya core, terus kemudian ada pelindung core-nya sendiri, kemudian ada jaketnya seperti apa pelapisnya untuk melindungi core. Nah, kalau dari sini cahaya itu lewatnya di mana sih? Cahaya itu lewatnya di core yang kecil ini nih. Hmm, Nah, ini eh, di core yang kecil ini nih cahaya lewatnya di sini nih. Wah, di sini aja cahaya. Jadi nggak ke yang keluar. Jadi di sini jadi cahaya bisa merambat hampir lurus dan jarak yang jauh. Untuk standar fiber optik diatur di dalam ITU-T G652. Nah, ini ada 652D dan lain sebagainya ini mengatur tentang spesifikasi fiber optik seperti apa. Ada yang sebenarnya ada 652, ada 655 dan sebagainya. Ini mengatur dari kabelnya ya. Nah, dari situ tadi kan kalau kita tadi bicara ada satu core. Nah, kalau bagaimana jika ada 12 core? Ini adalah kabel yang umumnya digunakan di industri. Ada kabel kabelnya itu 12 core. Nah, ini ada pewarnaannya sendiri. Satu itu biru, dua oranye, satu jingga, kemudian hijau, coklat, abu-abu, abu-abu ya, sebenarnya mirip abu-abu, putih, merah, hitam, kuning, ungu, pink, dan aqua atau seperti telur asin. Ini adalah warna-warna dari fiber optik. Jadi misalnya ini tujuannya apa sih? Untuk memudahkan teknisi ketika melakukan penyambungan di lapangan. Karena apa? Kenapa sih fiber optik itu bisa perlu disambung? Ya, karena dari sisi produksi sendiri nggak ada pabrik yang bisa memproduksi fiber optik end to end sampai puluhan bahkan ratusan kilometer itu nggak ada. Untuk kabel optik yang biasa dipasang di dalam tanah atau di tiang itu paling panjang itu satu hasbelnya itu 4 kilometer. Jadi kalau kita butuh jarak lebih dari 44 kilometer itu pasti perlu disambung. Nah, kita gimana tahu nih supaya ini bisa lurus? Karena kabel optik itu mirip sebenarnya kayak kabelan. Nggak bisa diikat gitu aja. Kabelan kan harus pakai colokan. Nah, ini kalau kabel optik ini juga harus disambung. Misalnya kabel biru ketemu di kantor A ke cabangnya kantor A. Nanti kabel orange dari kantor B ke cabangnya kantor B. Ini juga harus dilurusin. Kalau nggak nanti nggak nyambung datanya. Makanya ini dibikin warna supaya memudahkan ketika oh ini berarti untuk di kantor A, customer kantor A ini harus pakai yang core yang warna biru. Nanti yang B pakai core yang warna coklat biar nggak yang orange biar nggak ketukar-tukar gitu ya. Oke, oke ya. Dari sini clear ya. Dari pena apa ya pewarnanya. Kemudian kita bahas komponen-komponen utama dari sistem jaringan fiber optik. Nah, ini kita bahas komponennya nih. Tadi masih ingat kan bahwa kabel fiber optik itu bekerja gimana sih? Nah, mengubah data digital menjadi cahaya, kemudian ditransmisikan ke suatu media yang namanya fiber optik tadi. Oke. Perangkat fiber optik itu dibagi menjadi perangkat aktif. Ya, perangkat aktif ini ada kita sebut
DWDM, DWDM, ada switch atau router. Ini tergantung fungsinya. Yang mana perangkat aktif ini kita tidak bahas di sini ya, karena kita lebih bahas perangkat pasifnya saja. Nah, perangkat aktif ini fungsinya apa sih? Fungsinya seperti dibaca, mengubah sinyal digital menjadi cahaya dan memancarnya ke kabel fiber. Jadi tadi sinyal digital diubah ke sinyal cahaya itu di perangkat-perangkat ini sebelum ditransmisikan ke jaringan FO. Jadi kalau misalnya em, laptop kita ini kan nggak ada port optikalnya ya, semuanya portnya UTP ya. Nah, pakai perangkat ini kita bisa mengubah datanya kita itu ke dalam bentuk sinyal cahaya. Tuh, nah nanti dari perangkat inilah yang terkoneksi ke kabel fiber optik yang ke arah luar gedung. Itu. Oke. Kemudian selain perangkat aktif ada yang namanya perangkat pasif. Ya, perangkat pasif kita tahu ada komponen utamanya yang sama ini ada tiga, yaitu ada kabel itu sendiri, ada joint closure, ada optical termination box. Ini nanti kita bahas di slide selanjutnya ya. Nah, ini adalah komponen-komponen yang umumnya digunakan. Kemudian ada lagi komponen khusus. Komponen khusus ini tergantung tipe implementasinya seperti apa. Kabel tanam itu ada namanya HDPE, pipa subduct ini untuk sebagai pipa jaringan fiber optik sebelum fiber optik itu ditanam. Kemudian ada handhole. Handhole ini untuk biasanya lokasi penyambungan kabel fiber optik ataupun untuk keperluan maintenance. Jadi kalau ada kabel putus, ini kita tinggal buka ini kita ukur putusnya di mana. Nah, itu pakai alat toolsnya nanti ada dibahas di bagian terakhir ya nanti ya. Yang jadi kalau misalnya nggak ada ini kita repot ketika putus kita mau nyambungin atau mau ukurnya dari mana gitu. Kemudian kalau sistem kabel udara ini uh, pasti kita butuh tiang. Yang kedua juga ada namanya slack support nih yang bentuknya seperti tanda tambah ini. Ini sebenarnya fungsi slack support ini mirip seperti handhole tadi. Dia untuk tempat naruh sambungan dan juga untuk spare kabel. Spare kabel itu fungsinya untuk ya tadi kalau untuk maintenance, pengukuran sebagainya. Oke. Ya, ini tadi kita bahas kalau kabelnya sendiri tadi sudah dibahas di depan ya, seperti apa, terus ada warnanya apa aja, itu udah dibahas di depan. Nah, ini kita bahas joint closure yang tadi. Joint closure ini fungsinya untuk meletakkan hasil sambungan fiber optik. Jadi kalau kabel optik tadi disambung, nah ini dirapikannya di dalam joint closure ini. Makanya kan disebutnya joint. Joint itu sambungan, closure penutup, penutup sambungan. Jadi di sini nih. Jadi kabel optik satu, kabel optik lainnya disambung, dirapikan di dalam joint closure. Oke. Kemudian ada juga optical termination box. Jadi kalau kabel optik sudah ditarik nih, ditaruh di rumah, kantor, atau sekolah, atau rumah sakit, ujungnya apa? Ujungnya ini nih, optical termination box. Namanya juga optical termination box. Jadi kotak terminasi optik. Itu jadi di sini adalah ada terminasinya nih. Jadi kalau kita mau nyolok kabel optik, kita nggak bisa nyolok langsung di kabel. Jadi kalau pernah tahu kabelan kita butuh port yang namanya port RJ, port RJ45 ya, yang seperti di laptop atau di router wireless ya atau TP-Link, D-Link itu kan jenisnya RJ45. Kalau optical ini butuh interface-nya seperti ini. Jadi kita bisa nyolok kabel optiknya ke sini untuk dikoneksikan ke kabel atau perangkat aktif lainnya. Nah, jadi kalau misalnya kita mau connect ke laptop atau ke perangkat switch atau router perangkat aktif, nyoloknya ke OTB ini. Atau kalau kita mau menjumper ke jaringan
kabel lainnya juga bisa. Misalnya OTB yang sebelah kiri dijumper ke OTB yang sebelah kanan itu juga bisa pakai kabel optik gitu. Jadi ini sebagai apa ya terminasi untuk menyediakan koneksi antara suatu kabel optik dengan perangkat jaringan optik lainnya, bisa perangkat pasif yang tadi saya bilang, DWDM switch atau router, dan perangkat pasif lainnya misalnya ya tadi ke kabel optik lainnya seperti itu ya. Jadi misalnya yang sebelah kiri ini kabel dari luar gedung, nah ini kabel khusus di dalam gedung ya supaya rapi. Jadi kalau ada kebutuhan tambahan jaringan keluar gedung ya di jumpernya di sini nih antara OTB ini gitu. Jadi nggak langsung nggak splicing, jadi nggak kebanyakan closure nantinya di gedung tersebut, lebih rapi. Nah, kita bahas yang kabel tanam nih, pipa HDPE. Nah, ini pipa untuk pelindung instalasi kabel fiber optik. Nah, ini HDPE ini macam-macam ya. Ada yang warnanya orange biru itu biasanya dipakai sama Telkom. Terus kalau ada ya ini jadi fiber optik ini tuh kabel HDP pipa HDP ini fungsinya untuk melindungi kabel optik ya pada saat ditanam. Jadi ketika ada memang itu di bawah aspal ya di bawah tanah, cuman nggak menutup kemungkinan kalau misalnya cuma tanah tuh kadang dilewati kendaraan, mobil mobil atau bahkan truk itu, makanya ini perlu dilindungi dan juga supaya nggak dimakan apa digigitin oleh binatang pengerat, karena ternyata binatang pengerat ini juga doyan sekali nih untuk ngeragotin kabel optik. Jadi kadang sering putus nih, terutama kabel underground. Tuh, oke. Ya ini eh, kita bicara tentang tools ya. Toolsnya ini ada macam-macam. Nah ini bisa dilihat ada visual code locator, ini lebih kayak center sebenarnya sih. Ini center aja. Kemudian ada optical power meter. Ini untuk ngecek apakah nilai power yang diterima dalam bentuk desibel itu udah sesuai atau belum. Apakah redamannya sangat tinggi atau enggak. Kemudian ada OTDR, Optical Time Domain Reflectometer, ini untuk mengukur jarak fiber optik. Nah, jadi kelebihan fiber optik tuh salah satunya selain yang tadi disebutkan sebelumnya ya, ini kita bisa melakukan pengukuran. Jadi jaraknya itu bisa kita tahu nih. Oh, dari jarak A ke B kita bisa tahu berapa kilo, 6 kilo, 7 kilo, 9 kilo ini dengan menggunakan OTDR. Kalau kita pakai kabel tembaga, kabelan kita kan selain jarak itu kita nggak bisa tahu nih jaraknya itu. Misalnya kita masang lebih dari 100 meter, 150 kita paksain. Kita nggak tahu nih nanti ketika ada gangguan atau putus, kita nggak tahu nih putusnya di titik mana. Kalau optik nih kita bisa tahu putusnya di titik mana. Misalnya harusnya kita tahu A ke B waktu serah terima dari project itu jaraknya harusnya 8 kilo. Ternyata wah ada putus nih. Kita nggak bisa komunikasi dari A ke B. Kita ukur lah dari titik A misalnya. Oh ternyata jaraknya cuma 5 kilo. Oh berarti di titik 5 kilo ini ada putus nih. Kemudian kita ukur lagi dari B. Kita dari B kita ukur. Oh jaraknya 3 kilo. Nah ini tadi udah toolsnya ya. Kemudian nah ini visual code locator ini sebenarnya untuk center aja sih. Center untuk melihat eh, optiknya nyambung nggak sih dari ujung ke ujung. Biasanya untuk jarak yang pendek paling di bawah 5 kilo lah, karena kalau bisa terlalu jauh juga kita nggak kelihatan. Ini jadi untuk melihatnya misalnya dari titik A ke titik B, nyampe nggak sih, bener nggak sih core-nya lurus gitu. Ini untuk mengidentifikasi, biasanya mengidentifikasi kelurusan core dan alokasi penggunaan core apakah sudah sesuai atau belum.
Kemudian ada optical power meter, ya ini untungnya untuk mengecek apakah powernya sudah sesuai. Jadi apakah redaman yang di dalam kabel optik ini sudah sesuai dengan persyaratan atau belum gitu. Karena kan misalnya kabel optik itu bengkok-bengkok, banyak tekukan itu pasti redamannya tinggi dan jadinya komunikasi apa sinyal cahaya nggak bisa dilewatkan dengan baik. Biasanya bisa satu aja makanya atau bisa dari sumber kan dan tujuan. Kalau satu aja biasanya dipakai misalnya ujung ujungnya di side A kita connect fiber optik ke perangkat aktif ke switch. Nah di ujung B-nya kita mau ngecek nih apakah redaman fiber optiknya sudah redaman cahayanya atau sinyalnya sudah sesuai atau belum. Bila redaman terlalu tinggi kita akan minta tim kalau misalnya itu belum di handover, belum serah terima, kita minta tim mitra project untuk memperbaiki FO-nya. Tapi kalau itu ternyata pada saat integrasi dan itu kabel industri dan sudah undernya maintenance, kita akan minta mitra operation maintenance untuk memperbaiki fiber optik yang jelek tersebut. Yang ini ada juga OTDR, Optical Time Domain Reflectometer. Ya, ini saya gunakan. Yang saya bilang untuk melihat mengevaluasi ya atau melihat fiber optik ini ada apa aja sih di fiber optik. Jadi selain kita bisa mendetek panjang dari suatu kabel, kita juga bisa melihat nih ada apa aja sih di kabel tersebut. Misalnya nih di sisi gambar yang kanan yang kita lihat ada lossesnya nih uh, uh, turun terlalu besar. Berarti di sini bisa jadi ada kabel optik yang tertekuk. Jadi istilahnya kalau di kita bending. Kemudian ada yang garis tajam gini nih, ada segitiga tajam ini berarti di sini ada sambungan nih. Sambungannya bukan sambungan splicer menggunakan sambungan kabel, tapi biasanya sambungan via OTB atau OTB atau ODP yang tadi ya. Ini biasa ada sambungan. Kemudian nanti di ujungnya seperti apa? Nah, ujungnya ini juga segitiga tajam lagi, berarti di ujung ini ada titik terminasi menggunakan OTB. Kalau dia langsung jatuh, berarti di situ bisa jadi kabel optiknya belum diterminasi atau kabel optiknya putus. Seperti itu. Oke. Nah, ini fusion splicer untuk tadi yang saya bilang untuk menyambung erat optik ya dengan cara dipanaskan sehingga tersambung. Jadi ini sebenarnya kayak seperti nyambung kaca menggunakan dipanasin. Ini karena fiber optik ini kecil sekali ya, kita menggunakan alat ini dengan semakin biasanya alat-alat yang mahal ini tingkat kepresisiannya tinggi. Jadi dia bisa nyambung benar-benar presisi dan redaman hasil sambungan juga kecil. Seperti itu. Oke, itu aja kira-kira materi untuk pengenalan fiber optik. Kira-kira ada yang mau ditanyakan kah terkait jadi dasar-dasar fiber optik ini? Ya, mungkin teman-teman ada yang ingin ditanyakan, bisa melalui chat atau di Adi juga bisa. Baik ya, ada yang ditanyakan mengenai materi pengantar beroptik ini. Kamera on. Ya aku tuh. Ya, Oh, berisik anjir. Jangan bersih. silakan Mbak Julid ya, kalau ingin yang ditanyakan. Ya, banyak ya.
Ada yang ingin ditanyakan? Siap tidak? Halo? Ada yang lain mungkin teman-teman? Nanti sudah ingin mengingatkan ya, nanti setelah ini akan ada post test, jadi mohon untuk diisi dan juga absensi dari pelatihan kali ini yang akan nanti mempengaruhi kelulusan teman-teman untuk lulus ke tahapan selanjutnya. Kalau ada pertanyaan silahkan ya. Ya, langsung aja Saya teman-teman. Oke, mungkin kalau tidak ada yang ditanya, bisa teman-teman bisa mengisi link post test ya, dan juga absensi. Dan kita target sebelum jam 12 maksimal input untuk link post testnya. Untuk linknya sudah saya kirim melalui WhatsApp group dan juga via chat ya teman-teman. Mungkin Pak Tonis ada tambahan lagi Pak? ya kalau dari saya sih tidak ada. Cuma kan mungkin kalau teman-teman ada yang tadi kan pasti udah pretest ya. Nah, jika ada pertanyaan yang masih ingat nih kesulitannya di mana bisa ditanyakan. Siapa tahu ada yang belum tercover di materi ini misalnya gitu ya. Ini makanya kalau misalnya teman-teman juga serius ya kan pasti ingat nih pertanyaan pretestnya tadi apa sih yang sulit itu bisa ditanyakan gitu. Tapi kalau misalnya memang sudah pede yakin untuk mengerjakan post test ya silakan nggak apa-apa. Betul, betul. Hmm. Kan pasti Nanti ada nih pertanyaan yang sulit ya pada saat pretest teman-teman dan mungkin belum tercover di materi ini. Monggo, karena nanti coba saya cek di materi lainnya siapa tahu ada di situ kita bisa buka bareng-bareng. ya betul betul. Tuh, Jadi teman-teman anggap ini sebagai diskusi lah atau sebagai belajar bersama gitu. Karena kalau saya itu sekolah pasti inget tuh pertanyaan yang susah pada saat testing tuh, zaman saya testing pasti inget tuh. yang mungkin dari soal-soal Iya, tes ya, ada yang iya. belum paham Kalau soal gitu. pretest yang susah kan pasti inget tuh. Zaman dulu sekolah juga saya gitu tuh pertanyaan yang susah pasti keingetan terus. Ya betul Pak. Nah, ini mumpung ada Pak Antonius ini bisa didiskusikan langsung. Ya Pak Antonius ya. Iya, Sebenarnya udah pada paham semua nih Pak Antonius. iya. Kalau misalnya udah paham, berarti bagus. Berarti maksudnya Paham sudah. kurikulum yang sekarang mungkin sudah bisa mengcover ini ya. Bagus sih maksudnya kita sudah berarti udah maksudnya sekolah kejuruan ini udah ke arah yang benar nih Mas berarti udah mendekat ke industri gitu ya. Sehingga Betul nanti betul. menjadi tenaga yang siap bekerja lah ibaratnya seperti itu ya. Happy Nah, sih mungkin sebenarnya Pak. kita gitu. Iya betul Pak. Sudah sesuai dengan industri telekomunikasi juga ya Pak di dunia kerja itu. Iya, betul. Berarti ini sudah sesuai arahnya sudah benar nih. Jadi ketika lulus diharapkan apa nggak apa ya nggak bingung mau kerja di mana tapi Iya betul. Jadi ini materi nanti juga akan jadi bekal teman-teman ya nanti ketika di dunia kerja, khususnya ketika bekerja di bidang telekomunikasi ya seperti itu teman-teman.
Dan mungkin kalau tidak ada pertanyaan, sekali lagi saya ingatkan buat teman-teman untuk mengisi post-testnya ya. Jadi maksimal di jam 12 kita tunggu untuk posisinya, di mana posisinya akan juga berpengaruh pada nilai teman-teman untuk bisa lolos di tahap selanjutnya, di tahap kedua di pemagangan. Oke, mungkin itu Pak Tonis. Terima kasih Pak Tonis atas waktunya ya. Ya, oke, berarti sudah clear ya. Iya Pak. Iya. Siap. Oke, siap siap. Baik, mungkin saya akhiri untuk pelatihan materi pertama kali ini untuk kelas A. Nanti akan selanjutnya sesuai dengan jadwal yang sudah kami berikan. Oke, saya tutup. Terima kasih Pak Nulis dan teman-teman semuanya. Terima kasih Wassalamualaikum juga buat teman-teman Rafting dan juga warahmatullahi rekan-rekan wabarakatuh. SMK. Waalaikumsalam.